Bapak-bapak yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, Allah Subhanahu wa taala menegaskan di dalam surah Al-Baqarah ayat 208. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu udkhulu fis-silmi kaffah wa la tattabi'u khutuwatis syaitan innahu lakum aduwwum mubin. Wahai orang-orang yang beriman, udkhulu fis-silmi kaffah, masuklah ke dalam Islam secara keseluruhan. Kata Imam Ar-Razi di dalam tafsir beliau, tafsir Mafatihul Ghaib atau tafsir Al-Kabir, maknanya adalah ay fi syara'il islami kafatan, yakni ambil seluruh hukum-hukum syariat secara keseluruhan. Islam itu bukan agama prasmanan yang kita bisa ambil sebagian, yang suka, yang tidak suka kita ambil. Wa ma kana lil mu'minin wa la mu'minatin idza qadallahu wa rasuluhu amran ay yakuna lahumul khiyaratu min amrihim. Dalam Al-Qur'an itu tidak pantas bagi orang yang beriman, laki-laki maupun perempuan, kalau Allah Subhanahu wa taala dan Rasulnya telah menetapkan satu hukum, satu pilihan, maka akan ada lagi pilihan bagi mereka, pilihan yang lain. Jadi sikap orang-orang beriman begitu, ambil keseluruhan. Untuk masalah pelaksanaan nanti dibedakan. Kalau itu pelaksanaan hal yang wajib, maka tidak ada pilihan untuk tidak dilaksanakan. Kalau sunnah nanti baru bisa kita laksanakan, insya Allah mendapatkan kebaikan, ditinggalkan tidak berdosa. Ustaz, ya. Talim lagi. Siapa namanya nih? Ankorian. Hah? Ankorian. Ankorian. Ankorian Alfa Arenda. Mau kemana? Di balik. Oh iya. Anak-anak sekarang berani, Pak. Bagus. Jadi kembali ke sini, perintah Allah Subhanahu wa taala itu apa yang Allah berikan, ambil semuanya. Dan alhamdulillah umatnya baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu umat yang tidak seperti umatnya Nabi Musa, tapi lebih memilih jalannya seperti Nabiullah Ibrahim alaihissalam. Nabiullah Ibrahim itu kadang diperintah sesuatu tidak banyak mikir. Kalau itu terbukti perintah Allah Ta'ala, dilaksanakan. Diperintah apa Nabi Ibrahim? Salah satunya diperintah untuk khitan. Khitan itu syariatnya Nabiullah Ibrahim. Disunat. Saat usia sudah besar itu, sudah tua. Dan tidak dapat apa-apa, tidak curug, tidak nunggu dokter, tidak. Beliau sunatnya pakai kapak. Pakai kapak. Kalau mau nuruti sunatnya Nabi Ibrahim pakai kapak. Tapi beliau lakukan. Disuruh mendakwai Namrud, raja yang kejam, beliau sampaikan. Bahkan disuruh untuk meninggalkan Hajar dan Ismail, istri kedua beliau di Mekah, ditinggal oleh Nabi Ibrahim. Disuruh menyembelih putra beliau, mau dilakukan oleh Nabi Ibrahim alaihissalam. Bedakan dengan perilaku Bani Israel, Nabi Musa alaihissalam. Padahal ini umat yang banyak waktu itu ya. Setelah dizalimi oleh Fir'aun, jadikan budak, kemudian dibawa lari oleh Nabi Musa, dikejar oleh tentara Fir'aun, sampai kemudian tak kelihatan itu tentara Fir'aun berkuda mau mendapati umatnya Nabi Musa yang banyak. Kalau di dalam tafsir Al-Qurtubi disebut itu jutaan yang berangkat dikejar. Kata umatnya, inna lamudrikun, kita pasti ketangkep. Tapi apa kata Nabi Musa alaihissalam? Tuhanku akan beri petunjuk. Padahal tidak tahu juga, di depan itu laut. Kemudian apa kata Allah Subhanahu wa taala? Idrib
bi'asokal bahar. Pukul itu laut dengan tongkat engkau wahai Musa. Dipukul laut dan terbelah. Siapa yang membelah laut? Bukan tongkatnya Nabi Musa, tapi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tidak ada pengaruh tongkat itu, cuma itu pelajaran bagi kita. Kalau Allah nyuruh, laksanakan. Yang memberi nanti hasilnya Allah Ta'ala, tapi laksanakan. Melihat itu umatnya, kemudian ikut diselamatkan. Melihat Fir'aun tenggelam, itu umat Nabi Musa. Tapi ketika perjalanan ditinggal Nabi Musa 40 hari aja, 40 malam, itu mereka sudah bikin patung anak sapi, ya, kisah Samiri itu, ya, disembah lagi. Kemudian ada kasus pembunuhan. Kemudian Allah Subhanahu wa Ta'ala menurunkan ayat, ya, menurunkan perintah antadzbahu baqarah, agar menyembelih sapi betina. Apa yang dilakukan umat Nabi Musa? Mereka ini dikira Allah itu ngejek mereka. Atattakhiduna huzwa, kata mereka. Apakah engkau menjadikan kami ini bahan olok-olok ya Musa? Menyelesaikan kasus pembunuhan manusia disuruh nyembelih sapi. Setelah itu mereka tidak melakukan, tapi nanya terus. Nanya warnanya apa, nanya apa. Hampir ketika dijelasin mereka nggak dapat lagi sapi yang memenuhi kriteria. Ini apa? Dua sikap berbeda. Nabi Ibrahim ada syariat, ada perintah, dikerjakan. Tidak banyak nanya. Umatnya Nabi Musa ya kayak gitu. Yang sekarang jadi apa namanya? Ya, ngakunya bangsa Yahudi gitu. Ya pinter-pinter mungkin ya. Nanya terus tidak mau dikerjakan akhirnya. Nah, umat Islam tidak begitu. Jadi mereka ketika diperintah, ya ketika ihram diperintah, mereka tidak boleh untuk menyembelih binatang, tidak boleh berburu. Dan Allah uji dengan apa? Ya, sahabat Nabi Muhammad itu ketika ihram itu binatang-binatang buruan pada mendekat kepada mereka. Tapi apa? Sahabat Nabi tidak melakukan itu, tidak melanggar perintah. Sementara sahabatnya umatnya Nabi Musa dilarang untuk apa? Bekerja hari Sabtu. Tidak boleh cari ikan. Ikan-ikan mendekat. Hari Sabtu jadi kebiasaan. Ikan-ikan pada pelesiran. Akhirnya mereka langgar itu larangan hari Sabtu. Banyak bisa mengakali hari Sabtu kada boleh untuk cari ikan. Akhirnya ada aja akalnya itu untuk dapat. Allah kemudian laknat mereka. Sebagian dijadikan sebagai apa? Kunu qiradatan khasiin. Jadilah mereka kalian itu sebagai kera-kera. Jadi kera sebagian. Ini pentingnya apa? Pentingnya ketika Allah perintahkan, laksanakan. Tidak usah banyak dipikirkan dalam artian ini ditimbang maslahat atau mudaratnya. Tidak usah. Apapun yang Allah perintahkan pasti itu bagus. Pasti bagus. Kalau memang itu betul perintah Allah Ta'ala. Apa saja yang diperintahkan Allah? Wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin. Tidaklah aku utus engkau Muhammad kecuali sebagai rahmat bagi seluruh alam. Pasti bagus. Haitsu ma yakunu syar'u takunul maslahah. Kaidahnya begitu. Di mana saja ada hukum syariat, di situ pasti ada kemaslahatan. Syariat apa yang kelihatan mungkin itu tidak bagus, kemaslahatannya ada. Apa yang kira-kira tidak bagus syariat? Apa bapak-bapak, ibu-ibu yang kita tidak senang, hawa nafsu tidak senang apa? Tapi Allah nyuruh. Kutiba alaikumul qital wa huwa kurhun lakum, kata Allah Ta'ala. Diwajibkan atas kalian berperang.
Perang itu pada masa Nabi hidup itu ada 63 kali pasukan itu beliau kirim, 27 kali beliau ikut. Wa huwa qurbul lakum, dan itu sesuatu yang tidak kalian senangi. Namanya perang ya pasti ada yang meninggal, pasti nanti ada janda, pasti ada anak jadi anak yatim. Tapi Allah katakan apa? Wa asa an takrahu syai'an wa huwa khairul lakum. Bisa jadi kalian itu tidak senang sesuatu, tapi itu lebih baik bagi kalian. Allah sendiri katakan begitu. Dalam tafsir Ibnu Katsir kata beliau, ini berlaku untuk semua hal. Apa saja yang Allah perintahkan walaupun tidak senang, itu hasilnya pasti baik. Sementara kalau manusia itu takut untuk mempertahankan hak walaupun dengan harus tadi berkorban jiwa, itu ujungnya pasti mereka akan mendapatkan kehinaan. Kada wani. Kalau kada berani, akhirnya dizalimi, dijajah, karena tidak berani melawan. Jadi Allah itu menyuruh kedamaian, tapi juga menyuruh kalau mempertahankan itu harus sampai titik darah penghabisan. Dipalaki orang terus, tidak berani melawan, jadi lemah, itu umat jadi lemah. Apalagi hukum yang berat itu, misalnya hukum kisos, itu sama dengan puasa ya. Ayat bunyinya itu kutiba alaikumul kisos. Kalau yang puasa kutiba alaikumus siyam, diwajibkan atas kalian puasa. Kisos berarti kutiba alaikumul kisos, diwajibkan kalian hukum kisos. Perang berarti kutiba alaikumul qital, diwajibkan kalian berperang. Yang satu lagi kutiba alaikum itu kaitannya dengan wasiat. Kutiba alaikum idza hadara ahadakumul mautu in taraka khairan al-wasiyatu. Diwajibkan atas kalian kalau kalian ini hampir-hampir meninggal, kalau mempunyai harta yang banyak, maka hendaklah berwasiat. Kalau ayat ini memang sudah dihapus hukumnya, dinasah dengan ayat-ayat waris. Intinya apa ayat ini? Udkhulu fis-silmi kafah, masuklah ke dalam Islam secara keseluruhan, artinya ambil semua hukum-hukumnya itu. Kita merasa senang apa tidak, hendaknya kita upayakan untuk senang, Kemudian Allah Subhanahu wa taala melanjutkan ayat ini, wala tattabi'u khutuwatis syaitan. Jangan kalian ikuti khutuwat, khitah, jejak langkah setan. Jadi setan itu punya ibarat program, itu ada langkah-langkahnya, dan ini mereka lakukan secara konsisten. Kalau kita ini melakukan sesuatu gagal, kita mungkin bisa menyerah. Tapi kalau setan tidak menyerah, dia cari cara yang lain. Jadi wala tattabi'u khutuwatis syaitan. Apa yang dimaksud dengan mengikuti jejak langkah setan? Di dalam tafsir Mafatihul Ghaib dikatakan, ya, yakni fit tamassuki bi ahkamit Taurah. Mengikuti jejak setan kalian itu kalau apa? Berpegang kepada hukum Taurat. Ba'da an araftum annaha surat mansukhah. Setelah kalian tahu bahwasanya hukum Taurat itu sudah dinasakh, dihapus dengan hukum-hukum Islam. Jangan merasa oh Taurat ini, padahal itu hukumnya sudah dihapus, nggak berlaku lagi dengan datangnya syariat Islam. Ini di dalam tafsir Imam Ar-Razi. Dalam hadis riwayat Imam Ahmad, suatu ketika Khalifah Umar bin Khattab radhiyallahu taala dapat ini kitab Taurat. Senang Umar ini. Kemudian dibawa ke hadapan Rasulullah, dibacakan kepada Nabi. Kita ini kalau mendapatkan sesuatu yang antik kan senang ya. Ini barang langka. Dapat kitab apa begitu ya, kitab ajian serat jiwa. Kalau dulu
Sedangkan Taurat dibaca di depan Nabi. Nabi SAW mendengar itu, beliau merah mukanya, marah beliau. Kemudian mengatakan, "Amutahawwikuna fiha ya ibnal Khattab." Apakah engkau ini termasuk orang yang bingung wahai Ibnu Al-Khattab? Baca Taurat di depan Nabi, Nabi marah. Apakah engkau bingung wahai Ibnu Al-Khattab? Walladzi nafsi biyadihi, demi zat yang diriku ada di dalam genggamannya. Laqad ji'tukum biha bayda'a naqiyatan. Aku sudah membawa kepada kalian agama yang putih bersih, ajaran yang lebih bagus. La tas'aluhum an syai'in fayukhbirukum bihaqqin fatukadzibu bih. Jangan engkau tanya kepada orang-orang Yahudi itu, nanya kepada mereka tentang Taurat, terus kalau mereka beri penjelasan padahal itu benar, terus kalian dustakan. Jadi nanya kepada mereka, dijawab benar, kita katakan oh itu kan agama kalian, kita tidak percaya. Au bibatilin fatusaddiqu bih, atau mereka jelaskan salah tapi justru kita benerin, kita anggap itu betul. Wong kita sudah punya ini Al-Quran, punya syariat sendiri. Nanya ke orang itu bisa betul, bisa salah. Kalau betul kita salahkan, bermasalah kita. Kalau salah kita betulkan, kita bermasalah. Walladzi nafsi biyadihi, kata Rasulullah, demi zat yang diriku ada dalam genggamannya. Lau anna Musa kana hayyan, andai saja Nabi Musa sekarang ini hidup, ma wasi'ahu illa ayyattabi'ani, maka tidak ada yang melapangkannya kecuali kalau dia itu mengikuti aku. Andai Musa itu hadir, Taurat tidak dipakai, dia masuk ikut aku, kata Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Hukum Taurat tidak dipakai, sudah ada yang Islam. Ini Sayyidina Umar dimarahi Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, baca Taurat, padahal sekedar baca, bangga punya itu. Rupanya ini membekas di hati Sayyidina Umar, sehingga ketika beliau menjadi khalifah, pengganti Rasulullah dalam urusan pemerintahan, bisa menaklukkan Persia. Ada panglima waktu itu namanya Sa'ad bin Abi Waqqas, menaklukkan Persia. Itu sekarang daerah mana bapak-bapak? Persia di mana? Persia daerah Iran. Kalau Andalusia Spanyol. Banyak nama-nama itu berubah sekarang. Kemudian menang di sana itu dapat banyak kitab-kitab orang-orang Persia. Persia ini dulu agamanya agama Majusi, penyembah api. Jadi banyak punya khazanah keilmuan. Sa'ad bin Abi Waqqas kemudian menulis surat kepada Khalifah Umar bin Al-Khattab. Apa yang harus kita lakukan dengan buku-buku mereka? Apakah kita terjemahkan ke bahasa Arab sehingga kita bisa mengambil manfaat dari buku itu, atau bagaimana? Ini diceritakan di dalam kitab Muqaddimah Ibnu Khaldun. Apa jawab Umar? Kata beliau, itrahuha fil ma', buang saja itu buku-buku itu ke air, buang. Jika buku-buku itu ada petunjuknya, fa in kana fihi hudan faqad hadanallahu bi ahdamin. Kalau buku-buku itu ada petunjuknya, kita ini sudah Allah beri petunjuk dengan yang lebih baik daripada itu. Sementara kalau di sana ternyata ada kesesatan, maka dengan membuang itu kita sudah terlepas dari kesesatan itu. Maksudnya dibuang. Ini apa sikap ya? Jangan ikuti bujuk rayu setan. Yang dimaksud di sini apa? Selain syariat Allah Subhanahu wa taala, Taurat. Apalagi kalau ajaran-ajaran yang bukan dari ajaran wahyu Allah Subhanahu wa taala, maka mestinya tidak usah perlu dilirik. Kalau apalagi itu bertentangan dengan aturan Allah Subhanahu wa taala. Dan disinilah kemudian setan itu membuat khutuwat, langkah-langkah.
langkah-langkah. Ada kitab namanya Bada'iul Fawaid, tulisan Imam Ibnu Qayyim Al-Jauziyah. Beliau ini tulis banyak langkah setan itu, mulai yang paling kasar sampai yang paling halus. Yang pertama, setan itu berupaya untuk mengajak manusia kepada kekufuran, ya, al-kufru wasyirku wal mu'adatullahi wa rasulih. Ini langkah pertama. Orang itu kalau bisa diajak kafir, diajak syirik, diajak untuk memusuhi ajaran Allah dan Rasulnya. Ini target pertama begitu. Kalau ini berhasil, sorak-sorai mereka, gembira. Makanya kalau ada orang sudah berhasil di sini, ya, dulu kan ada ketika siapa? George Bush, George Bush yang membantai kaum muslimin Irak itu mau datang ke Indonesia. Itu Ki Joko Budo diminta disantet aja disantet aja George Bush itu. Tapi alhamdulillah Ki Joko Budo itu akhirnya mati tobat, itu bagus ya. Jadi bisa kita lihat dukun bisa tobat begitu, luar biasa. Jadi kenapa tidak berhasil menyantet ini George Bush? Kenapa tidak berhasil? Karena George Bush ini sudah temannya setan. Untuk menyantet itu kan pakai setan. Setan ya, teman tidak boleh nyantet teman. Oh, sudah temannya, itu sudah kufur, syirik dan sebagainya, sudah temannya. Jadi dijadikan bagus ya, perkara-perkara kekufuran, kesyirikan itu. Kemudian kalau ini tidak berhasil, wah, nyembah patung tidak mau, memusuhi hukum Allah tidak mau, maka setan menurunkan grade-nya. Yang kedua itu diajar untuk melakukan bid'ah. Bid'ah. Apa bid'ah itu? Bid'ah itu yang membuat-buat sesuatu aturan di dalam agama yang agama sudah mengatur sendiri. Ini nanti pembahasannya panjang ya. Yang penting begitu kan. Misalnya kayak apa? Sholat misalnya ya. Sholat itu sudah ada aturannya. Ada sebagian kaum muslimin yang kemudian sholat pakai bahasa Indonesia untuk bacaannya. Maka itu jelas bid'ah. Karena tidak ada kaum muslimin, para ulama menyatakan sholat itu pakai bahasa Indonesia. Rukun qauli, Allahu Akbar. Rukun qauli ada berapa ya? Allahu Akbar. Takbiratul ihram yang pertama itu diganti bahasa Indonesia, tidak sah sholat itu. Kemudian yang kedua, baca Al-Fatihah, terjemahan tidak sah. Karena qiraah, namanya membaca itu ya yang Al-Quran itu. Ketika ada tulisannya C-E-L-A-N-A, apa bacaannya? Celana. Dia bacanya selawar. Ya itu tidak membaca namanya, tidak baca. Jadi yang namanya membaca, faqra'u ma tayassara minal Qur'an, maka bacalah yang mudah bagi kalian Al-Quran itu, yang membaca Al-Quran dalam bahasa Al-Quran, yakni bahasa Arab. Yang ketiga itu adalah baca tasyahud, ya, at-tahiyyatul mubarakatul shalawatut thayyibatu lillah. Riwayatnya banyak, bisa pakai at-tahiyyatu lillah dan seterusnya, itu sah kalau itu. Tapi kalau yang dibaca terjemahan tidak sah. Yang keempat, salam, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sholawat Nabi. Nah yang ada ikhtilaf itu nanti doa. Doa itu gimana? Bahasa Indonesia sah apa enggak? Bahasa ajam itu beda pendapat. Tapi ada yang bikin begitu, bikin sendiri, sholat versi sendiri. Itu bid'ah jelas. Pernikahan, Allah sudah bikin syariat sendiri. Nikah ada saksi, ada wali. Walaupun nanti ada beda pendapat ya. Kalau mazhab Syafi'i, saksi dan wali itu menjadi yang mesti ada. Kalau tidak ada, tidak sah. Mazhab Malik itu apa? Saksi wajib. Mazhab Hanafi, wali yang enggak. Ya. Tapi saksi itu wajib.
Nah, Anda itu di sebagian daerah di Kalimantan Selatan itu nikahnya tidak begitu. Nikah batin. Nikah batin. Mudah-mudahan tidak masuk ya apa namanya hal-hal begitu. Nikah batin itu ya berduaan aja. Cukup pakai kata suaminya asyhadu an la ilaha illallah. Kata istrinya jawab wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Sudah sah itu nikah. Ya Allah bisa begitu. Ada yang di sini sudah tidak ada ya Pak ya. Kalau ada itu anu aja sudah. Dinasihati maksudnya, jangan dipukuli. Itu ada begitu. Itu bid'ah itu, tidak sah itu, tidak sah. Dan kadang orang itu lebih senang begitu. Oh ini baru ini, baru. Ya, disenangi itu. Kemudian apa? Kalau ini dia tidak berhasil, maka langkah yang lebih halus itu disuruh untuk apa? Melakukan al-kabair, dosa-dosa besar. Itu langkah setan. Berzina dianggap biasa. Berzina ini kan test drive. Kata orang-orang sekarang itu begitu. Daripada nanti setelah menikah ternyata tidak puas, kan lebih baik dicoba sebelum nikah. Ada yang begitu itu ada. Kalau di sini mudah-mudahan tidak ada. Jadi kalau di Eropa biasa. Di beberapa suku di Indonesia ada yang begitu. Jadi kalau mau menikah itu dites dulu 1 malam. Boleh dites. Tapi tidak boleh maksa. Berarti kalau perempuannya suka sama suka silakan. Cocok bungkus. Kalau di Eropa itu biasa, termasuk di mana itu yang Finlandia, katanya negara dengan pendidikan paling bagus. Tapi di sana berzina itu seperti orang pipis saja. Pipis itu kan pinjam toilet orang. Berzina itu. Di Indonesia ini banyak juga kasus begitu. Di Jawa Timur itu bisa 51.000 lebih kasus para pelajar itu hamil duluan baru nikah. Ini problem, dosa besar. Riba lagi, riba itu dosa besar. Wah kalau riba kan untuk kebaikan tidak apa-apa. Nah itu kebujukan setan itu begitu. Saya punya teman putra kiai 2 ya. Sama-sama punya pengajian di Jawa Timur. Nah, yang ngaji ke satu teman kita itu memberi nasihat kalau ada uang-uang suap itu tidak usah diterima. Yang ngaji ini pejabat. Kalau ada amplop-amplop itu haram itu, suap, riswah. Ar-rashi wal murtashi finnar. Yang nyuap dan yang disuap di neraka. Dah pasan ini ya. Tapi saudaranya kiai ini ketika pejabat ini ke situ diberitahu suap itu memang haram. Tapi kalau engkau terima untuk bangun pesantren bagus. Dan kalau tidak diterima gimana itu nanti? Itu apa? Bentuk tipu daya setan tadi itu. Bentuk tipu daya setan. Ini kalau nggak kita ambil nanti diambil orang lain. Dana kadang begitu. Ada dulu kegiatan training para ASN kita panitia. Peserta itu harus full sesuai dengan ini, dengan apa? Kuota peserta untuk proyek itu. Kemudian ternyata ada yang berhalangan, tidak full. Peserta ini kan dapat uang saku. Laporan harus full. Nah, uang sakunya ini kemana? Uang saku yang peserta fiktif ini. Ketika pembagian honor kita dapat amplop 2. Saya tanya ini kok 2 apa? Ini amplop panitia, ini amplop untuk uang peserta itu yang fiktif itu. Saya terima yang panitia, yang ini saya tidak. Ada teman kita itu yang ngomong, terima aja.
Kalau tidak sampai terima nanti diambil bubuannya. Kalau ini menurut engkau haram, ya, tidak usah dimakan. Nanti untuk bangun WC apa? Nah ini tipu daya setan itu kadang begitu. Seolah-olah kalau haram ini kemudian asal kita bukan untuk makan, untuk pakaian, nggak apa-apa diambil. Padahal itu ya memakan harta yang tidak hak itu masuk jenis kategori dosa. Setan bermain di situ, bermain di situ. Sehingga kalau ini dibahas banyak, itu ada kitab namanya Al-Kabair. Ada 70 dosa ini yang ditulis oleh Imam Syamsuddin Al-Zahabi. Nah, perhatikan itu, setan bermain di situ. Gimana menggoda manusia untuk terjatuh kepada dosa-dosa besar itu. Kemudian yang ketiga, berapa ini? 1, 2, 3, keempat. Langkah keempat itu dengan mengajak orang untuk melakukan dosa kecil. Dosa kecil. As-shaghair. Wah, itu kan dosa kecil, tidak apa-apa. Ini bahaya juga. Orang yang beriman tabiatnya dalam Sahih Bukhari kata Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu, orang yang beriman itu dia melihat dosa walaupun kecil itu seperti melihat gunung di atasnya mau jatuh. Dia takut kalau kejatuhan. Sementara tabiat orang fajir, orang durhaka itu melihat dosa itu seperti lihat lalat, lihat lalat yang ada di hidungnya, tinggal digibas hilang. Nah ini dosa-dosa kecil, hati-hati. Apa misalnya dosa kecil? Ya, dosa-dosa mata, kita melihat aurat dan sebagainya, itu dosa kecil. Yang kita dengan sholat, ya, dengan berwudu, dengan salaman, itu insya Allah Allah ampuni dosa-dosa itu. Itu dosa. Tetapi jangan kemudian itu dibiasakan. Yang diampuni Allah yang tidak terhitung itu kalau kita melihat sekilas, ya, tidak sengaja. Kalau kita pentelengi, kita lihat betul-betul, ya itu hati-hati. Jangan kemudian kita anggap kecil, kemudian kita biasakan. Karena yang kecil itu jika terus-menerus akan menjadi besar. Dan yang jelas mengotori hati. Kalau dosa besar, dosa kecil kita selamat, setan tidak nyerah. Ya. Yakni apa yang dilakukan? Isghaluhu bil mubahat allati la thawaba fiha. Membikin sibuk manusia dengan perkara-perkara mubah, perkara-perkara boleh yang tidak ada pahalanya. Tidak ada pahalanya kita habiskan waktu di situ, itu termasuk tipuan dari setan. Umur kita ini modal kita. Kok habis begitu saja, tidak ada hasil, tidak ada hasil dunia, tidak dapat duit, akhirat tidak dapat apa-apa. Itu apa? Bentuk tipu daya itu. Ikan di rumah banyak, ya. Tapi kerjaannya sukanya apa? Mau unjun, mancing. Kalau di sini mungkin tidak ada. Kalau di tempat kami itu orang mancing itu bisa 3 hari dia tidak pulang. Istilah katanya ya, bahwa ransel itu ya camping, mancing. Itu tidak berdosa, Apalagi kalau mancing itu di sana ya, ada dakwahnya, tidak apa-apa. Ya, bikin grup mancing, ya, terus di situ pengajian, di sela-sela mancing sambil bakar ikannya, tidak apa-apa. Jadi kalau sekedar mancing saja, cari ikan, setelah itu kadang ikannya juga nggak dibawa pulang. Beli di pasar bisa, itu menghabiskan umur. Setan senang juga begitu. Ini sudah dosa besar nggak mau, dosa kecil nggak mau, minimal dia itu tidak banyak amalnya. Kemudian yang berikutnya, kalau ini tidak berhasil juga, ayus ghilahu bil amalil al mafdul amma huwa afdal min. Menyibukkan dengan perkara-perkara yang ada pahalanya, tetapi dengan melalaikan dia dari yang lebih afdal. Jadi ini bagus, tapi yang lebih bagus dia akhirnya terlupakan. Ini sunnah, tapi yang wajib dia
tinggalkan gara-gara sibuk dengan yang sunnah itu. Ini apa tadi, langkah-langkah setan itu bisa begitu. Kalau lebih jelas nanti di Al-Ghazali, kitab beliau Imam Al-Ghazali ada sampai nyumbang pun itu bisa kena itu godaan tipu daya iblis itu. Bisa gitu. Sudah isya. 2 menit. Prinsipnya semua hal itu setan lakukan agar manusia itu bisa ngikuti jejak mereka. Kata Ibnu Qayyim di dalam kitab ini, inna syaitana ya'muru bisab'ina baban min abwabil khair. Ini godaan yang paling halus tadi. Setan itu bisa menyuruh untuk masuk dalam 70 pintu kebaikan. Kalau yang jelek-jelek tidak mau, dibukakan pintu kebaikan. Banyak sekali. Bisa berin 70 ini orang-orang Arab kalau mengatakan 7, 70, 700 itu artinya banyak. Kenapa setan bukakan pintu kebaikan? Imma liyatawassala biha ila babil wahidin minasyarr. Tujuan pertamanya bisa jadi setan itu ingin mengantarkan dia kepada satu pintu keburukan. Ya, hal-hal baik dia lakukan tapi ujungnya buruk. Bukakan pintu banyak yang les privat. Nah, bagus kan? Baca Al-Quran privat, ngaji. Setan bagus di sini. Bikin. Ujungnya apa? Nanti ada janda di sebelah. Pak Ustaz, ajari juga kita dong. Untuk apa? Baca Al-Quran. Baca Al-Quran, ustadznya masih apa? Masih nafsuan dengan janda lagi. Jandanya masih janda yang kinclong masih. Akhirnya bisa terjadi apa? Keharaman. Awalnya mungkin di masjid, lama-lama ngajak ke rumah. Dan itu terjadi. Pembimbing umroh hati-hati juga itu ya. Ustaz, saya tidak ada mahramnya. Ada kejadian begitu. Akhirnya Ustaz pembimbing umrohnya sudahlah, saya nikahin. Dinikahin untuk supaya jadi mahram. Tapi padahal Ustaznya sudah punya istri itu. Maksudnya mungkin baik supaya itu waktu dulu untuk haji atau umroh harus ada mahram. Cuma ujungnya apa? Ujungnya keluarganya berantakan. Karena yang di mahromi ini setelah pulang ke tanah air tidak mau pisah. Tidak mau pisah. Mungkin juga ustadznya di sana terpakai juga, ini kan sudah halal. Ya Allah. Jadi hal-hal baik itu hati-hati. Ujungnya kemana? Kalau ujungnya itu jelek ini bisa dipakai setan bermain di situ. Wa imma liyafuta biha khairan a'zam. Bisa jadi 70 pintu kebaikan itu dibukakan setan agar dia terpalingkan dari pintu kebaikan yang lebih besar. Akhirnya yang afdal tidak dikerjakan, sibuk ya, kebaikan yang kecil-kecil, yang kewajiban besar itu justru dibiarkan terbengkalai begitu saja. Ada banyak ya kasus begitu ya. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala beri kita petunjuk jalan untuk senantiasa berada pada jalan yang dilalui Rasulullah ya, dengan dijauhkan dari bentuk segala macam bentuk tipu daya setan ini. Ini mungkin yang bisa saya sampaikan. Mudah-mudahan bermanfaat. Dan Allah wa iyyakum ajma'in wa minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.